Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Guratan Cerita. Sebelum saya memulai cerita ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan kalian buat kemajuan channel ini. Cerita yang akan saya bawakan kali ini menceritakan tentang bagaimana kejadian yang menimpa seorang supir bernama Dudung yang mengalami kejadian yang cukup aneh di sekitar jalan tol Jakarta ke Bandung. Seperti biasanya, saya doakan semoga kita selalu dalam lindungannya dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Hidup menghabiskan waktu di jalan sudah menjadi bagian jalan hidup yang harus aku tempuh. Panasnya matahari dan dinginnya hujan sudah menjadi hal yang biasa bagiku. Mungkin itulah yang menjadi resikoku sebagai supir ekspedisi. Namaku Dudung. Saya berasal dari Bandung, tepatnya di daerah Cimahi. Saya kerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Cimahi. Dan saya sudah bekerja di pabrik itu kurang lebih sekitar 15 tahun. Pabrik tempat saya bekerja merupakan salah satu pabrik tekstil yang cukup besar di Bandung, di mana pabrik itu mengerjakan anyaman dari benang-benang menjadi kain. Di pabrik itu, tugas saya menjadi supir ekspedisi. Tugas saya yaitu mengirimkan barang-barang pesanan dari pelanggan pabrik tersebut ke tempat mereka. Saya sudah terbiasa mengirim barang ke daerah Jakarta dan juga di Bandung itu sendiri. Seringnya sih saya mengirim barang tersebut ke Jakarta. Sebabnya langganan yang memesan kain dari pabrik tempat saya kerja, yaitu garmen, banyak yang ada di daerah Jakarta. Selama belasan tahun saya kerja di pabrik tersebut, saya tidak pernah mengalami hal-hal kejadian yang aneh-aneh. Sampai pada suatu ketika, di salah satu hari Kamis di bulan Desember tahun 2019, ya kurang lebih bulan Desember, karena sudah lama jadi saya agak lupa, saya mengalami suatu kejadian yang sampai saat ini masih selalu teringat, yaitu pada saat saya mengirim barang ke Jakarta, tepatnya ngirim barang ke daerah Tanah Abang. Saya berangkat dari pabrik sekitar jam 8 pagi waktu itu, karena barang yang akan saya kirim belum semuanya beres diangkut, sebagian masih ada di dalam mesin setting. Padahal kemarin saya sudah bilang ke bagian ekspedisi agar mobil yang akan saya bawa diisi terlebih dahulu. Gimana sih Wan? Suruh diisi mobil saya dulu, belum selesai. Ya gimana lagi ya Tudung? Ini juga produksi baru selesai jam 5 subuh, mana orderan ngantri lagi. Bukan apa-apa Wan, saya lagi kurang enak badan. Ya kalau pergi lebih pagi kan bisa balik lagi ke pabrik masih siangan. Suka macet di jalannya Ya mudah-mudahan lancar aja Kang di jalannya Kang. Saya agak ngedumel sama si Awan. Dia bekerja di bagian packing di ekspedisi itu. Tapi saya waktu itu gak bisa apa-apa. Ya karena segala sesuatunya juga gak bisa diburu-buru dan dipaksakan. Mau gak mau, saya harus bersabar nunggu sampai semua barang beres di packing. Terlihat waktu itu kernet saya si Makmum lagi ngeberesin kaca depan mobil pakai lap. Dan dia pun terlihat kesal karena menunggu semua barang dimuat oleh bagian ekspedisi. Waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih pagi. Barang sudah selesai semua dimuat di dalam box yang akan saya bawa. Dan sudah dicek semua barangnya agar tidak ada yang tertinggal. Si Makmun kemudian menutup pintu mobil box sambil tidak lupa menguncinya. Sambil menunggu surat jalan keluar,
Saya menyalakan mesin mobil sambil berniat memanaskan mesin. Sementara si Makmun masih ada di luar mobil sambil memeriksa semua ban mobil. Siapa tahu ada yang kempes dan kurang angin. Gak lama berselang, keluarlah Bu Ida di bagian ekspedisi, memberikan surat jalan yang langsung diterima oleh si Makmun. Setelah semua beres, si Makmun langsung masuk ke dalam mobil dan gak lupa saya pun langsung pijak pedal gas waktu itu dan berharap cepat mengantarkan barang pesanan ini ke Jakarta. Keluar dari pabrik, saya bawa mobil ini sedikit lebih kencang karena saya merasa sudah terlalu siang untuk kirim barang ini. Perkiraan saya pengiriman barang ke Jakarta ini akan memakan waktu sekitar 3 jam di perjalanan. Namun jika ternyata saya antar barang ini ke garmen terlalu siang, pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Karena banyak mobil lain juga yang mengantri mengantar barang ke garmen tersebut. Belum lagi proses bongkar muat dari mobil ke dalam. Saat itu saya bawa mobil ke arah gerbang tol yang jaraknya tidak begitu jauh dari pabrik saya. Jalan yang saya akan tempuh yaitu mulai jalan tol Cipularang. Saat itu hari sedang bagus-bagusnya. Sinar matahari terasa hangat memasuki kaca mobil. Sepanjang jalan saya ditemani musik yang diputar dari tip mobil. Sambil sekali-sekali ngobrol dengan kernet saya si Makmun. Mun, gimana anak sehat di kampung? Ya alhamdulillah sehat, cuma ya itu, biniku sakit-sakitan sekarang Kang. Emang sakit apa binimu Mun? Gak tahu Kang, sering demam sedikit, langsung tumbang di kasur. Itu mah kurang duit mungkin Mun. Gak mungkin Kang, saya mah rutin kirim duit ke dia. Sama saya juga Mun, saya teh lagi kurang enak badan. Badan rasanya sakit-sakit sampai tulang-tulang. Rasanya kerjaan pengen cepat selesai, biar cepat istirahat di rumah. Iya tuh Kang, hati-hati Kang bawa mobilnya. Yang penting mah kita selamat lah bolak-baliknya. Singkat cerita, kami sampai di tempat yang dituju. Waktu itu saya agak telat datang tidak seperti biasanya. Pada saat saya sampai terlihat di gudang itu tidak ada orang. Karena saya datang bertepatan dengan jam istirahat makan dan sholat. Kemudian saya memarkirkan mobil di jalur antrian bongkar muat. Karena terlihat mobil lain yang juga sedang menunggu antrian untuk bongkar muat. Saat itu memang sudah waktunya buat makan siang. Saya dan Makmun setelah memarkirkan mobil berjalan keluar gudang dengan tujuan buat nyari makan. Sesampainya di warung, saya dan Makmun langsung memesan nasi dan lauknya yang tersaji di warung itu. Di dalam warung, sudah terlihat supir yang lainnya yang juga sama ngirim barang dan nunggu antrian bongkar muat. Dan mereka juga sama, sedang pada makan siang. Sambil duduk, saya dengar mereka mengobrol dengan yang punya warung tentang kejadian kecelakaan di jalan tol Cipularang. Saya dengar ada kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak 21 mobil di kilometer 91 yang menyebabkan banyak korban tewas. Bahkan ada kendaraan yang terbakar sampai hancur. Saya merasa prihatin akan kejadian itu. Karena saya juga seorang supir yang selalu mondar-mandir di jalur itu. Saya hanya bisa berdoa agar dijauhkan dari hal semacam itu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kalau mulai dari kilometer 91 sampai kilometer 97 itu adalah jalur yang terkenal angker. Sudah banyak terjadi kejadian di area tersebut. Malah ada sebagian orang yang membawa penangkal mistis segala. Tapi selama ini saya nggak pernah mengalami hal-hal yang aneh di daerah itu. Selama saya kirim barang ke Jakarta melalui jalur tersebut. Akhirnya muatan saya giliran dibongkar. Saya dan si Makmun pun membantu dengan maksud supaya cepat selesai.
biar cepat bisa kembali ke Bandung. Kurang lebih setengah jam saya mengangkut barang ke dalam gudang, yang akhirnya selesai juga kerjaan saya pada hari itu. Hari sudah menunjukkan jam 4:30 sore. Tanpa banyak cerita, saya segera menjalankan mobil ke arah Bandung. Baru saja keluar dari area gudang, tiba-tiba hujan turun. Hujan yang lumayan besar saat itu. Si makmun kernet saya terlihat sibuk mengelap kaca mobil yang mulai berembun. Meskipun wiper mobil saya hidupkan. Sore itu jalanan Jakarta macet, karena memang sedang jam-jamnya orang pada pulang kerja. Akhirnya saya juga kejebak macet. Ditambah ada beberapa titik jalan yang terendam banjir yang menjadikan lalu lintas tambah macet. Saya nggak bisa apa-apa. Selain ngedumel di dalam hati, saya pun menjalankan mobil merayap di jalan. Waktu sudah menunjukkan jam 7:30 malam. Saya masih ada di kawasan Tomang. Macet saat itu sangat parah, sudah hampir 3 jam saya kejebak macet. Keadaan di luar masih hujan, tapi syukurlah saat itu jalanan mulai agak lancar, tidak separah sebelumnya. Akhirnya saya pun mulai masuk ke tol Cikampek. Keadaan sudah sangat gelap, ditambah cuaca sehabis hujan yang lumayan lama, membuat penglihatan saya dari dalam mobil menjadi kurang jelas. Saya bawa mobil pelan-pelan waktu itu, karena kondisi jalan yang terlihat licin dan saya khawatir kalau sampai celaka di jalan. Saya bawa mobil di jalur paling kiri, karena saya bawa mobil tidak terlalu kencang. Sementara itu di sebelah saya, si makmun tidur dengan nyenyaknya sampai dia ngorok. Dia kelihatan sangat capek, sama dengan apa yang saya rasakan waktu itu. Badan terasa semakin sakit, ditambah perasaan saat itu mulai gak enak. Gak jelas gak enak dari mana. Perasaan saya waktu itu terasa takut akan terjadi sesuatu. Apa karena badan saya sakit ya? Yang akhirnya perasaan saya jadi serba khawatir. Tapi meski begitu, saya tidak menghentikan mobil karena saya pengen cepat kembali ke pabrik tempat saya kerja. Tambah lama, jalan terasa semakin sepi. Hanya sedikit mobil yang melewati mobil saya. Udara terasa sangat dingin waktu itu. Meski AC mobil tidak dihidupkan. Tak berselang lama, saya melihat ada mobil yang berhenti di pinggir jalan. Saya pikir, mungkin supir mobil itu pengen buang air kecil atau mobilnya mogok. Tapi yang bikin aneh adalah mobil itu berhenti di pinggir. Tapi kenapa lampunya hidup? Saya tahu ada mobil berhenti di pinggir itu karena mobil itu tersorot oleh lampu mobil saya. Sewaktu saya melihat ke depan. Saya melihat lagi ke depan, memperhatikan jalanan yang ada di depan. Tidak jauh dari tempat saya melihat mobil yang sedang berhenti, kembali saya melihat ada mobil yang sedang berhenti di pinggir jalan. Tapi kali ini mobilnya berbeda dengan yang tadi. Yang menjadi aneh adalah kenapa mobil tersebut berhenti di pinggir jalan, tapi keadaannya semua gelap. Dan lagian mobil yang berhenti itu ternyata lebih dari satu. Sambil melewati mobil tersebut, saya mencoba melirik ke arah mobil itu. Anehnya, tidak terlihat ada supir yang bawa mobil itu. Kurang lebih ada 4 mobil yang berhenti di pinggir jalan itu. Kira-kira lagi pada ngapain itu mobil pada berhenti di pinggir jalan? Dalam kondisi gelap, gumam saya. Sesudah bergumam itu,
Tiba-tiba si Makmun bangun dan bilang ke saya, Ngomong apa Kang? Nggak ngerti. saya kaget waktu itu. Karena seingat saya si Makmun lagi asik tidur nyenyak. Mendengar itu, kemudian saya ngomong ke si Makmun. Itu mobil pada berhenti di pinggir jalan, yang pakai lampu lagi ya. Ya paling nggak pasanglah segitiga pengaman, biar orang tahu. Mobil yang mana sih Kang? Dari tadi kita jalan nggak ada mobil satupun. Makmun, kan tadi ada mobil yang ngejajar di pinggir jalan, gelap-gelapan lagi, sambil gak ada orangnya. Itu mah penglihatan Akang saja mungkin. Rasa-rasanya saya nggak salah lihat. Jelas-jelas tadi ada mobil berhenti. Saya jadi heran. Masa sih si Makmun gak ngelihat ada mobil berhenti di pinggir jalan? Padahal harusnya si Makmun yang bisa lihat lebih jelas. Karena dia duduk di sebelah kiri, lebih dekat dengan kaca jendela. Dalam keadaan heran itu, Astagfirullah. tiba-tiba saya melihat ada orang yang sedang terkapar di tengah jalan. Saya kaget. Waktu itu saya banting setir ke sebelah kiri. Dan selanjutnya saya banting lagi setir ke sebelah kanan. Saya langsung injak rem sampai suara ban berdecit dengan kencang. Si Makmun langsung teriak kaget karena saya banting setir sambil ngerem ngedadak. Dan dia terjatuh ke depan. Kang, kenapa, ada apa nih? Bahaya tuh Kang. Sesudah mobil berhenti, saya suruh si Makmun buat turun, buat ngelihat apa sebenarnya yang terkapar tengah jalan itu. Mendengar omongan saya seperti itu, dia langsung turun dari mobil, kemudian saya pun turun mengikuti si Makmun. Terlihat si Makmun sedang berdiri sambil lihat kiri dan ke kanan di dekat pintu mobil. Ada apa Kang? Gak ada apa-apa di sini. Tadi saya lihat kayak ada orang terkapar di tengah, Mun. Itu mah Akang salah lihat kali. Mana gak ada apa-apa nih? Akang nih ada-ada aja. Kata si Makmun sambil agak kesal dan lalu masuk ke dalam mobil. Saya juga buru-buru kembali ke arah pintu mobil dengan maksud kembali meneruskan perjalanan. Dalam hati, apa yang tadi saya lihat? Seperti ada yang terkapar di tengah jalan. Pas waktu mau buka pintu mobil, tiba-tiba tercium bau yang aneh. Bau yang teramat gak enak yang bikin mual dengan cepat. Seperti bau daging yang tercampur dengan rambut yang terbakar. Saya hampir muntah waktu itu karena mencium bau seperti itu. Pada waktu yang bersamaan tiba-tiba saya mendengar suara mobil ngerem dibarengi suara tabrakan yang terdengar sangat keras. Suaranya terdengar seperti suara tabrakan yang lebih dari sekali. Saya kaget sekali waktu itu. Kemudian saya loncat ke arah di depan mobil saya. Maksudnya buat menyelamatkan diri. Karena saya pikir ada mobil yang nyelonong ke arah saya. Dalam kondisi kaget seperti itu, saya berbalik dan melihat ke arah balik saya. Ke arah suara kecelakaan itu. Ketika saya lihat, Kenapa sepi? Gak ada apa-apa? saya lihat ke kiri. Lalu saya lihat ke kanan. Tapi tetap gak ada apa-apa. Hanya ada mobil dari jalur sebelah yang ke arah Jakarta. Badan saya gemetar semua dan bingung. Suara apa sebenarnya tadi? Tanpa pikir panjang saya langsung loncat ke dalam mobil. Dengan maksud langsung pergi dari tempat itu. Pas masuk ke dalam mobil, terlihat si Makmun lagi tidur dengan nyenyaknya. Padahal baru saja dia turun dari mobil.
Dan tanpa pikir panjang, saya langsung tancap gas setelah mobil itu nyala. Tidak lama berselang, si Makmun terbangun dan menggeliat seperti biasanya orang yang baru bangun dari tidur. Sambil gosok-gosok mata, dia bilang, Udah sampai mana ini teh, Kang? mendengar si Makmun nanya itu, saya jadi agak heran. Kan dia turun dari mobil waktu saya lihat seperti ada orang yang terkapar tengah jalan tadi. Waktu itu saya agak marah sama dia. Masa dia nggak tahu apa yang terjadi? Mendengar apa yang saya ceritakan, si Makmun terlihat bingung karena dia nggak merasa turun dari mobil. Dia bilang hanya mendengar waktu itu saya nutup mobil sambil buru-buru ngejalanin mobil. Dia pikir saya turun karena saya pengen kencing. Waktu itu saya berdebat sama si Makmun tentang kejadian yang saya alami. Tapi tetap dia bersikeras kalau dia nggak tahu apa-apa. Karena dia merasa dia langsung tertidur di jalanan sewaktu jalanan mulai macet. Malah dia sampai bersumpah segala. Kalau memang si Makmun tidur dari tadi, apa segala kejadian ini mimpi atau nyata? Yang jelas, saya ngerasa yakin kalau baru saja saya alami itu nyata. Malah sampai sekarang, kalau saya ingat kejadian itu, saya masih belum bisa menerima dengan akal sehat. Itulah cerita yang saya bawakan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.